silakan masuk. Di sini kami menyimpan hal-hal yang tidak sanggup engkau buang, kata seorang pria dengan kacamata kabur di balik meja resepsionis dari besi tua. Langit-langit gedung itu melengkung seperti gua bawah tanah. Dindingnya terbuat dari kaca yang terus-menerus mengembun. Di lorong panjang penuh laci dan lampu sorot kuning, langkah Noah menggema seperti gema orang lain. Seseorang yang hampir mungkin ia kenali. Ia menggenggam sebuah koper kecil dari kulit imitasi yang warnanya nggak pernah ia sukai, tapi selalu dibawanya dalam mimpi. Setiap orang datang ke sini untuk alasan yang berbeda, kata si pria resepsionis. Tapi mereka pulang dengan satu alasan yang sama. Noah hanya mengangguk. Kata-kata yang terlalu berat pagi ini, seperti awan yang menggumpal di atas kepalanya. Mari, silakan masuk, kata si pria itu. Pintu pertama terbuka menuju ruangan tanpa lantai. Hanya air tenang dan dalam yang memantulkan langit-langit penuh tulisan tangan. Noah melangkah, tapi kakinya tidak tenggelam. Ia berjalan di atas permukaan seperti bebek, atau perahu, atau sendal jepit. Yang jelas ia mengambang. Di sekelilingnya suara-suara yang tenggelam naik perlahan-lahan, bercerita tentang surat yang tak pernah dikirim, undangan yang tak jadi didatangi, dan panggilan telepon yang terputus sebelum halo. Atau halo? Ia membuka sebuah botol yang mengambang di air. Di dalamnya ada suara seorang anak kecil. Aku minta maaf sudah lahir di hari kamu sedang menangis. Sang pembuat skenario tidak menunggumu tertawa dulu, atau setidaknya tersenyum. Noah memejamkan mata, berusaha mengeja suara yang bukan miliknya itu. Di tengah ruangan itu ada jam raksasa, tapi jarumnya diam. Waktu hanya berkumpul, tidak berjalan. Dinding-dindingnya terbuat dari cermin yang membelokkan pantulan menjadi versi dirinya yang berbeda, yang lebih bahagia, yang tidak pernah pergi, yang masih percaya bahwa memori adalah hal yang bisa disimpan utuh. Seseorang menyodorkan payung kecil berwarna hijau. Kalau nanti kamu harus kembali, pakai ini, katanya. Noah bertanya, kembali di mana? Tapi orang itu sudah keburu hilang. Di tengah hutan berduri dan langit berwarna arang, berdiri satu pohon tua yang daunnya berupa surat-surat yang terbakar sebagian. Noah menyentuh salah satu dahan. Seketika pohon itu menjerit, seperti mengenal rasa sakitnya sendiri. Kenapa engkau datang ke sini? Bisiknya. Noah menjawab pelan, aku tidak tahu. Pohon itu menjatuhkan selembar daun ke tangannya. Isinya satu kalimat. Beberapa pertanyaan memang diciptakan agar tak pernah punya jawaban. Ya, setidaknya itulah jawabannya. Noah melangkah masuk ke ruangan berikutnya melalui pintu yang terbuat dari sulaman benang oranye. Begitu melewati tirainya, tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah gravitasi, jika ia memang pernah ada, memutuskan cuti untuk sehari. Ruangan itu kosong, sekaligus juga tidak. Warna-warna datang dan pergi seperti ingatan yang malas bertahan. Lantai berubah bentuk setiap detik. Pasir, rumput, lantai marmer, dan ada tubuh manusia. Dan langit-langitnya adalah proyeksi film-film pendek dari masa kecilnya. Tapi semua tokohnya diganti dengan ayam yang memakai sepatu. Noah tertawa kecil, atau mungkin menangis. Tidak ada yang bisa membedakannya. Dari kejauhan, suara sang resepsionis yang merangkap sebagai pemandu terdengar. Ini adalah tempat halusi, nasi yang belum jadi. Apa yang kamu lihat belum tentu sedang terjadi. Seperti kematian, Noah bertanya sekenanya. Tapi tidak ada jawaban. Hanya gema dari tawa seekor ayam. Oh, yang memakai sepatu. Ruang berikutnya adalah taman luas tanpa matahari. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dari pertumbuhan benda-benda tak bertumbuh. Gelas kopi, topi pramuka, dan kalender kosong. Di tengah taman ada bangku kayu yang dibalut akar bunga kaca. Di atasnya duduk seorang pria muda dengan jas hujan transparan, menikmati melodi dari radio tua yang tidak tersambung listrik. Noah duduk di sampingnya tanpa bicara. Mereka diam selama apa yang terasa seperti seluruh hidup, atau barangkali hanya 5 menit. Semua orang mencari jawaban, kata pria itu, menatap langit ungu di atas kepala mereka. Tapi mungkin jawaban adalah sesuatu yang sedang mencarimu juga. Apa iya? Tapi Noah mengangguk. Ia ingin mengerti, meski ia jauh dari iya.
Tapi ia merasa hangat untuk pertama kalinya. Kemudian ia berdiri, berjalan menuju pintu berikutnya. Ruang terakhir adalah panggung teater besar, tapi semua kursinya menghadap ke belakang. Tidak ada penonton, hanya suara derap langkah kakinya sendiri. Tiba-tiba tirai panggung perlahan terbuka, menampakkan dirinya sendiri, berada di tengah badai lampu sorot. Versi lain dari Noah. Lebih tua, lebih tenang, lebih lelah. "Kenapa engkau datang sejauh ini?" tanya Noah yang di atas panggung. Noah yang tidak di atas panggung lalu menjawab, "Aku ingin memaafkan seseorang, tapi aku belum tahu siapa. Barangkali kamu tahu. Barangkali kamu. Barangkali." Tapi waktu keburu habis dan lampu lalu mati. Tirai menutup kembali, dan di kejauhan suara si pria resepsionis kacamata kabur menggema. "Terima kasih sudah datang. Silahkan jangan kembali, meski masih ada yang belum selesai." Noah keluar dari pintu belakang. Ia tahu kesempatannya cuma satu. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Bayangannya berjalan bersisian. Dan untuk pertama kalinya, mereka saling menggenggam tangan.